Oke, selamat sore ya, teman-teman, waktu Korea. Jadi hari ini adalah kuliah terakhir ya untuk sesi saya. Jadi kita akan belajar tentang apa namanya deep learning, gitu ya, atau banyak model deep learning yang kita bisa gunain. Ada long short term memory gitu ya. Terus ada nanti CNN dan ada juga arsitektur-arsitektur deep learning lainnya gitu. Untuk materinya udah saya upload di Google Drive ya, pengumpulan tugas kemarin. Biasa kalau kuliah saya nggak lama gitu, tapi tugasnya banyak. Oke, saya mulai teorinya dulu ya. Jadi topiknya berjudul Introductions Deep Neural Network for Time Series gitu. Sebelumnya ada yang pernah menggunakan model deep learning? Ada nggak yang pernah menggunakan ini atau mengetahui dulu? Belum ya? Belum ada, Pak. Oke, nggak apa. Nah, jadi intinya di sini ada quotes ya dari American pastoral Philip Roth. Dia mengatakan itu, each of us remembers and forgets in a pattern whose labyrinthine windings are identifications mark no less distinctive than a fingerprint gitu. Jadi intinya adalah informasi kita itu kan dapat informasi diri ya. Itu kan dapat dari banyak informasi DNA ya, seperti sidik jari gitu pun ataupun dari kornea mata gitu. Nah, jadi informasi itu yang akan mengikat identitas kita gitu ya. Nah, jadi kan kalau berbicara tentang pattern itu kan nanti datanya banyak gitu ya. Kan dalam bentuk pattern dia. Itu beda dengan data-data count gitu. Kayak data saham itu inflasi, terus data suhu itu kan data-data count gitu. Mudah dianalisis gitu ya. Tapi beda kalau nanti Anda gunakan untuk data-data gambar itu ataupun image processing. Nah, makanya nanti akan kompleks Anda gunakan gitu. Nah, model deep learning ini sangat 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 memberikan akurasi yang tinggi dan juga apa namanya kegunaan gitu untuk kita pecahkan masalahnya gitu. Nah, makanya kalau teman-teman menggunakan model time series itu nanti ada beberapa pendekatan teman-teman bisa gunakan gitu. Ada model-model short memory gitu ya, atau model-model long memory gitu. Nah, contohnya kalau model short memory Anda udah belajar seperti ARIMA gitu atau ARCH. Nah, itu model-model short memory. Tapi kalau model-model long memory itu seperti model ARFIMA gitu atau disebut dengan auto regression fraksional gitu ya. Integrated moving average gitu. Jadi selain model ARIMA ada lagi model namanya ARFIMA gitu. Jadi ARFIMA itu bisa digunakan untuk long memory gitu ya. Dan saya kurang tahu teman-teman udah belajar apa belum itu untuk model-model fraksi di ARIMA gitu. Nah, model ARFIMA tadi itu bisa digunakan untuk model-model long memory gitu ya. Nah, jadi di sini uh, ada definisi ya, memori itu adalah dikatakan sebagai storage ya. Jadi menyimpan informasi yang akan kita olah lagi itu ya. For later retrieval, pengulangan itu. Terus kemudian di sini mengenai otak manusia ya. Otak manusia itu sangat luar biasa ya. Makanya dapat dijadikan sumber inspirasi gitu, model-model deep learning gitu. Karena dia mengikuti mimicking dari bagaimana proses berpikir manusia gitu. Makanya dinamakan deep learning gitu ya. Nah, jadi di sini saya bilang di model-model memori gitu, nanti ada kata kunci nama sensory, ada model-model short term ataupun long term gitu. Nah, ini di model-model time series nanti akan kita bahas. Nah, jadi di sini untuk model-model memori atau dia mengingat gitu ya, nanti ada kata kunci nama sensory gitu ya. Model-model sensory atau model-model short term seperti model-model ARIMA, ARCH, GUARDS gitu. Atau model-model time series Box-Jenskin lainnya gitu ya. Nah, kalau di long term di sini nanti ada model-model fraksional tuh. Ada model-model ARFIMA gitu ya. Ada model-model deep learning yang lain. Tuh nanti ada lagi model-model namanya deklaratif, prosedural gitu ya. Nanti turun deklaratif ada lagi model-model time series untuk episodik dan juga semantik gitu ya. Nah, berbicara tentang sensory memory gitu. Jadi kalau model-model deep learning, kalau sensory memory ini dia akan ada stimulus gitu ya. Jadi misalnya kalau Anda pernah menggunakan mode intervention di semester kemarin ya, saya sudah pernah mengajarkan mode intervention. Nah, itu juga salah satu model untuk stimulus gitu ya. Jadi ketika nanti ada satu apa namanya patahan gitu ya, naiknya tiba-tiba signifikan gitu, atau tiba-tiba ada tren yang ke atas gitu ya.
Nah, jadi kita bisa menggunakan model-model tadi, gitu ya, intervention untuk menggunakan sensorinya gitu. Atau juga bisa Anda gunakan model short term, model-model ARIMA gitu ya, atau model-model long term seperti ARVIMA gitu. Jadi ada perbedaannya nanti ketika Anda gunakan gitu ya. Anda bisa gunakan model intervention, Anda bisa menggunakan model ARIMA gitu ya, atau Anda bisa gunakan ARVIMA, SARIMA dan seterusnya gitu. Nah, jadi di sini perbedaannya mendasar ya antara model-model stimulusnya untuk time series itu. Jadi misalnya ada stimulus itu, datanya data time series apa gitu ya. Nah, kalau sensory memory, nah berarti dia tidak terlalu begitu akan menangkap informasi yang ada di data gitu ya. Karena kan dia berbasis sensori gitu. Jadi dia modelnya tidak akan mengingat lag yang banyak gitu ya. Nah, tapi kalau gunakan short term, nah kita bisa gunakan nanti di PACF gitu ya. Inputannya lag-lag keberapa gitu. Sama seperti long term memory, tapi dia akan mengingat lagnya lebih banyak ya. Jadi kalau Anda input di short term-nya hanya lag 1, lag 2, lag 3 gitu. Tapi kalau model long term dia bisa ingat-ingat lagnya lag yang panjang gitu ya. Jadi misalnya model-model Sarima, lagnya kan lag 1 gitu ya. Terus 12, 24 gitu ya. 36, 48 dan kelipatan 12 lainnya. Gitu. Jadi itu bisa digunakan untuk model-model long term memory gitu. Jadi dia akan mengingat pengulangan lag di sana. Gitu ya. Itu perbedaannya antara model sensori, short term, dan juga long term gitu. Dari inputan lagnya yang dia akan mengingat lebih banyak lagi. Nah, ini dasarnya ya, dasar otak manusia gitu. Jadi ini jadi sumber sumber inspirasi untuk pakar-pakar deep learning ya. Untuk para pakar-pakar deep learning, jadi apa namanya, mengambil inspirasi dari otak manusia gitu. Jadi di sini kita bisa lihat ya, kalau Anda belajar biologi, di sini ada cerebral cortex ya, atau prefrontal cortex, striatum dan seterusnya gitu. Jadi di sini ada bagian-bagian untuk kita menangkap memori gitu ya. Kita belajar dan juga kita menangkap memori gitu ya. Nah, jadi itu juga salah satu sumber inspirasi nanti di arsitektur LSTM. Nah, maka nanti kalau nanti di model LSTM arsitekturnya itu ada namanya nanti input ya, input get. Ada namanya forget get gitu ya. Atau output get gitu. Jadi ada input-input, ada get atau gerbang gitu. Ketika datanya masuk, nah terus nanti diingatkan di memorinya gitu ya. Dia nangkap fenomenanya, dan nggak semua memori itu kan penting ya disimpan. Karena kan kalau Anda menyimpan semua memori, ya akan memakan waktu RAM-nya itu banyak tuh terhabiskan itu. Nah, maka nanti ada namanya forget get gitu ya. Atau gerbang untuk melupakan gitu. Jadi data-data yang mungkin informasi tidak penting nanti akan diolah sedemikian rupa di forget get tadi gitu ya. Nanti saya jelaskan di arsitekturnya gitu. Nah, ini sama di neuron. Jadi neuron ini nanti akan deliver ya atau mentransmisi informasi kita. Nah, bedanya kalau di neuron otak kita kan itu informasi akan disalurkan antara neuron berdasarkan listrik ya. Gitu. Jadi maka ada status listrik kan di otak tuh. Nah, sama seperti model-model NN gitu. Jadi dia akan ada namanya transmitter untuk mentransmisi satu hidden ke hidden lainnya gitu. Nah, jadi dia konsepnya sama seperti otak manusia gitu ya di neuron ini. Nah, makanya di sini untuk pengembangan ya research question untuk di model-model memori dan juga AI, ini ada 4 research question gitu ya. Kita breakdown sama-sama dulu. Yang pertama adalah knowledge of the machine increases over time and slowing down its processing capability gitu. Nah, maksudnya di sini ini berbicara tentang hardware gitu ya. Nah, jadi kan kalau di era sekarang kan komputer udah banyak banget ya. Jadi komputer kita sudah canggih. Jadi makanya teman-teman mungkin udah familiar namanya HPC ya atau XPC itu. Itu dinamakan High Performance Computing. Nah, jadi kan nggak hanya lagi pakai CPU gitu ya, GPU, kita bisa pakai namanya XPC gitu ya. Kalau Anda gunakan data-data yang berdimensi besar gitu ya, atau matriksnya berdimensi besar seperti bioinformatik, seperti genetik manusia gitu ya, atau kalau Anda ingin analisis tentang mobilitas penduduk gitu, itu kan datanya berdimensi besar gitu ya. Nah, maka di sini dinamakan machine-nya increases gitu ya, over time. Karena di era sekarang masalah itu kompleks, tentu kita butuh tools-nya lebih kompleks lagi itu untuk memecahkan masalah kita gitu ya. Nah, yang kedua, how does the machine remember the past events along with their context gitu. Nah, ini penting untuk modul time series ya. Karena kan inputan time series itu kan dari data-data kemarin gitu.
Nah, makanya dinamakan how does gitu ya. Bagaimana mesin itu dapat mengingat informasi kemarin gitu ya. Untuk domain knowledge-nya ke depannya gitu. Nah, maka di sini inputannya seperti apa? Mungkin Anda bisa gunakan model ARIMA yang dah stasioner dulu, atau Anda ingin menggunakan model ARIMA yang tidak stasioner. Nanti setelah ini saya kasih perbedaannya gitu ya. Bagaimana ketika ARIMA itu stasioner dan ARIMA itu tidak stasioner gitu. Ketika diinputan di model STM. Ada perbedaannya apa tidak gitu. Nah, yang ketiga, ini ada question namanya how to use past events to decide what to perceive from new experiences. Nah, jadi kalau teman-teman akan familiar di model-model big data, nanti ada model namanya cognitive analytics gitu. Nah, model-model cognitive analytics, jadi dia nanti akan lebih banyak digunakan untuk reasoning, tapi akurasinya tinggi gitu. Misalnya ARIMA NN gitu ya. Jadi inputan dari ARIMA, kita latih estimasinya menggunakan NN gitu. Itu udah masuk ke model kognitif gitu ya. Jadi kalau Anda gunakan ARIMA biasa ya berarti itu model tradisional. Kalau Anda menggunakan NN, berarti itu hanya model black box tanpa bisa kita interpretasi. Tapi kalau Anda gunakan inputnya ARIMA NN atau Arch NN gitu ya, atau ARIMA LSTM dan seterusnya, itu sudah masuk namanya model kognitif gitu ya. Karena dianggapnya bahwa informasi pas itu atau masa lalu itu sudah baik untuk kita latih untuk ramalan ke depannya gitu ya. Nah, maka di sini ada kata kunci ya, what to perceive from new experiences itu. Misal, kalau kita kena duri gitu ya, atau tangan kita kena pisau, kita kan mungkin akan ada refleks namanya angkat tangan ya, atau menjauh dari hambatan itu gitu. Nah, sama seperti model time series ini. Jadi semakin banyak kita kasih belajar modelnya, misalnya kalau 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 pada tanggal sekian nanti akan ada informasi seperti apa gitu ya. Atau pattern lah paling mudah seperti misalnya Idul Fitri gitu. Jadi kita inputkan gitu ya beberapa hari ketika dia ada fenomena tertentu seperti Idul Fitri, mungkin dia akan berbeda seriesnya ya. Misalnya untuk industri fashion atau anggaplah penjualan sirup gitu ya. Jadi kalau hari-hari biasa dibandingkan dengan hari-hari Idul Fitri atau Ramadan, mungkin penjualnya akan berbeda gitu. Nah, makanya itu inputan yang penting ya untuk kita dapatkan pas eventnya tuh untuk kita gunakan ke new experiences-nya. Nah, itu adalah salah satu contohnya gitu. Yang keempat adalah continuously modifying the beliefs on the basis of new experiences gitu ya. Nah, ini sama seperti misalnya kalau Anda gunakan model-model inputannya misalnya Arch gitu ya. Itu kan model-model yang sudah kita stasionerkan ya. Kita anukan ekstremis satunya itu kalau di Arch 1. Jadi, itu juga bisa Anda gunakan di inputan di LSTM tadi gitu ya. Jadi kita memodifying beliefs-nya seperti apa gitu untuk ke new experiences-nya gitu. Nah, jadi ini adalah 4 necessary question yang penting ya di model-model AI terkhusus untuk model-model memori gitu. Nah, ini dasar teorinya. Untuk dasar ya, LSTM. Jadi LSTM ini adalah salah satu model cabang di RNN gitu ya. Atau recurrent neural network. Nah, kata kuncinya adalah recurrent. Jadi kondisi sekarang recurrent gitu ya. Jadi pasnya juga kita lihat seperti apa. Nah, definisinya adalah yang pertama, LSTM ini adalah salah satu model di ANN gitu ya. Yang kedua, proses learningnya sama seperti NN gitu ya. Proses learning capability like any other neural network gitu. Jadi sama seperti proses di NN. Tuh. Yang ketiga, contains a simple linear unit with a single self-recurrent connection which perceive the state of neuron gitu. Nah, jadi intinya dia hanya ada satu linear unit. Gitu ya. Jadi unitnya adalah unit yang linear gitu ya. Dengan satu single recurrent gitu ya. Jadi recurrentnya hanya satu itu, single gitu ya. Beda nanti kalau teman-teman gunakan ada namanya by LSTM atau B gitu ya. B LSTM. Nah, itu berbeda lagi. Jadi kalau untuk dasar LSTM ini dia hanya ada satu recurrent connection gitu ya dengan perceive dari state neuronnya seperti apa. Nah, maksudnya seperti apa? Ini teman-teman lihat di sini ya. Di bawah ini ada input kita seperti apa dan Y-nya adalah outputnya.
Nah, jadi gampangnya adalah input yang ada di sini ya, input di sini, input gate-nya. Jadi data masuk ke input gate. Ini kan ada namanya bobot gitu. Jadi yang pertama adalah kita ingin dapat bobot yang optimal gitu ya. Jadi kita ada bobot untuk kita olah gitu. Terus masuk ke input gating, ya informasi ditransfer ke sini. Nah, kemudian di setelah step ini dia akan dinamakan preprocessing gitu ya. Either nanti datanya mungkin di preprocessing dengan nilai min sekian itu atau mu sekian, nanti akan ada kondisi preprocessing seperti apa gitu ya di sel step ini gitu. Jadi nanti kalau ada selnya banyak, nah berarti itu udah namanya bias STM gitu. Jadi karena selnya lebih dari satu gitu ya. Nah, setelah data itu masuk ke input gating ini, diolah di sel step ini, nah baru kita akan ada namanya outputnya gitu ya. Jadi ibaratnya kalau di sini di normalisasi, kalau di output gate-nya nanti digunakan namanya denormalisasi gitu ya. Ibarat kalau pertama ini di pre-processing, nanti di output-nya digunakan post-processing gitu ya. Jadi ibarat ibarat kita misalnya datanya udah di seper x kan gitu ya. Berarti kalau kita ingin kembalikan ke data asli, berarti kita x kuadratkan gitu. Nah, seperti itu konsepnya gitu ya. Maka di sini saya ulangin lagi, nanti data Anda masuk ke input gate gitu ya. Diolah sedemikian rupa kita dapatkan bobot optimal atau W ini ya, atau weighted. Nah, kemudian diolah ke sel state ini. Kalau dia hanya ada satu ya, satu sel. Nah, kemudian baru akan kita dapatkan di output gate-nya akan seperti apa gitu. Nah, makanya di sini yang paling penting adalah bobot yang paling optimal gitu ya. Bagaimana nilai weighted-nya gitu atau nilai W-nya. Nah, contoh lainnya adalah ada di paper ini. Sebentar, saya share dulu. Nanti ini bisa digunakan untuk bahan baca ya, untuk dasar-dasar model STM. Kalau Anda gunakan untuk skripsinya, silakan gitu. Sebentar. Nah, jadi intinya seperti ini. Jadi contoh pertama ya, biar Anda ngerti konsepnya seperti apa. Misal di paper ini digunakan ya untuk peramalan temperatur gitu. Dari 1 Januari 2014 sampai ke 30 Juni 2019 gitu. Gitu ya. Jadi ada sekian banyak periode untuk kita gunakan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, jadi tadi saya bilang bahwa dasar LSTM adalah RNN. Itu. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini arsitekturnya. Jadi XT ini adalah data kita, gitu ya, atau inputnya atau inputan kita itu. Jadi XT gitu ya. Terus nanti masuk ke tadi namanya sel di sini. Gitu ya. Nanti di sini Anda bisa gunakan fungsi tangan gitu ya. Yang tadi saya bilang dinamakan pre-processing gitu ya atau dinamakan normalisasi. Nah, kita gunakan fungsi tangan gitu ya. Setelah digunakan fungsi tangan di sini, nah baru kita akan dapatlah outputnya seperti apa gitu. Nah, seperti ini kan dia dasar ya atau single cell tadi. Nah, di sini berbeda dengan STM ya. Kalau STM, kalau single RNN dia hanya ada tangan gitu. Tapi kalau LSTM dia ada sel yang lain gitu ya. Selnya si sigma satu, ya, sigma kedua tangan gitu ya, dan juga sigma ketiga. Nanti disinilah akan ada namanya forget gate gitu ya, atau gerbang ketika dia ingin lupakan informasinya gitu. Nah maksudnya, misal nanti XT-nya itu dari lag-nya gitu. Misal lag 1, lag 2, lag 3 dan seterusnya. Nah, ini ada di XT. Nah, kemudian nanti si lag-lag itu akan diproses itu. Pertama diproses di sigma, nanti hasilnya seperti apa begitu. Kemudian proses lagi di sigma IT gitu ya. Terus proses lagi ke nilai tangan ini gitu. Dan seterusnya gitu. Nah, baru nanti kalau sudah dapat nilai outputnya X ini, nah baru nanti akan didapatkan outputnya kayak apa gitu. Nah, maka akan ada namanya HT gitu ya.
Nah, beda dengan GRU, gitu ya, atau dinamakan gated recurrent unit. Nah, berarti namanya ada kata kunci recurrent gitu ya. Jadi gated atau gerbang gitu ya, pengulangan unit gitu. Nah, kalau model-model GRU di sini beda arsitekturnya. Jadi di sini ada namanya juga recurrent kan ya. Jadi pertama data kita gitu. Data kita pertama masuk dulu ke fungsi sigma gitu ya. Sigma satu ini terus masuk ke fungsi sigma kedua gitu ya. Atau data kita masuk ke fungsi tangan gitu. Nah, maka dinamakan gated recurrent unit gitu ya. Jadi gerbang pengulangan unit itu. Jadi unitnya pengulangan di sini. Jadi nanti bisa masuk ke fungsi sigma dulu atau fungsi tangan dulu seperti apa begitu. Nah, itu perbedaan arsitektur untuk RNN, LSTM, dan juga GRU gitu ya. Nah, untuk modelnya di sini ada parameter yang harus Anda cari dulu. Nah, yang pertama gitu. Yang pertama Anda lihat adalah di sini ada namanya sigma gitu ya. Jadi sigma ini kita gunakan fungsi aktivasinya adalah sigmoid gitu ya. Jadi sigma di sini ya, sigma-sigma di sini ini fungsinya fungsi sigmoid gitu ya. Baik dalam LSTM ataupun GRU gitu. Jadi sigma adalah sifat sigmoid. Nah, kemudian di sini kita punya bobot gitu ya. Bobot untuk WF, nilai forget gitu ya. Bobot input, output, dan juga bobot untuk sel stepnya gitu ya. Maka di sini ada namanya WF, WI, WO, dan juga WC gitu ya. Jadi setiap informasi yang ada di sini gitu ya. FT ini, IT, OT, dan CT gitu ya. Cell, output, input, dan forget gitu ya. Jadi pertama ini adalah gerbang untuk dia melupakan inputnya tidak penting gitu ya. Nah, ini inputnya optimal, maka dinamakan IT. Tuh. CT ini adalah selnya gitu ya. Atau sel mentransfer neuron tadi. Dan kita ada namanya OT tuh, atau outputnya. Nah, setiap gerbang ini ada bobotnya masing-masing gitu ya. Maka kita ingin dapatkan bobotnya optimal gitu ya. Bobot untuk forget, bobot untuk input, bobot untuk sel, dan juga bobot untuk output gitu ya. Gunanya untuk apa? Jadi kalau untuk forget get ini dia kan butuh energi nanti gitu ya. Jadi kalau bobotnya besar atau bobotnya kecil, jadi nanti mungkin akan effort atau iterasi Anda nggak bakal konvergen gitu ya. Sampai error terkecil gitu ya di forget ini. Nah, maka kita butuh bobot di sana gitu atau weighted di sana. Nah, sama seperti model regresi ya. Jadi di sini kita perlu namanya bias gitu atau parameter atau koefisiennya. Nah, maka di sini dinamakan B, satu di sini ada BF, bias untuk forget, ada BI, bias untuk input, ada BO, bias untuk output, dan BC adalah bias untuk selnya. Gitu. Jadi saya ulangi lagi, setiap gate ini, setiap gerbang ini, dia ada masing-masing bobot dan dia ada masing-masing bias gitu ya. Nah, jadi satu satu gate ini dia satu bobot, ada nilai bobot tertentu, maksud saya, ada nilai bias tertentu gitu. Jadi setiap gerbang ini dia ada nilainya masing-masing gitu ya. Bobotnya berapa, biasnya berapa begitu. Nah, untuk mendapatkan outputnya gitu ya. Outputnya, nah jadi kita bisa gunakan rumus seperti ini. Sigma terus bobot functionnya gitu ya, atau forgetnya HT-1 ditambah XT ditambah BF gitu. Nah, ini adalah nilai untuk dapat nilai untuk LSTM tadi gitu ya. Jadi mudah sebenarnya itu. Hanya perkalian yang pertambahan aja gitu ya. Nah, ini dasar untuk LSTM gitu. Nah, jadi nanti ketika Anda akan dapat model yang optimal, nah kita lihat juga bagaimana nanti nilai trend loss-nya dan juga test loss-nya gitu ya. Dia akan konvergen berapa banyak gitu, berapa banyak epoch yang digunakan gitu. Karena ini penting di model-model deep learning, yaitu adalah epochnya gitu. Nah, sama di sini kalau dilihat ya karena datanya ada dua, air temperatur dan juga maksimumnya gitu. Jadi kita bisa lihat nilai minimum dan maksimumnya dari epoch ini. Nah, kemudian di sini kalau untuk Anda menghitung nilai input get-nya, nah di sini rumusnya adalah IT sigma, terus kita ada bobot tadi ya, WI, HT-1 tambah ST tambah BI itu. Sama semuanya di sini. Kalau IT input kita perlu sigma tuh. Kalau nilai selnya tadi nilainya adalah nilai tangan.
Nah, makanya dibilang bahwa tadi model LSTM ini adalah salah satu cabang dari RNN gitu ya, atau dasarnya RNN gitu. Jadi kalau model RNN, cell state-nya hanya tangan. Kalau LSTM, cell state-nya bisa sigma dan juga bisa tangan gitu. Nah, itu perbedaannya ya. Tapi ibaratnya kalau NN dasar ini adalah model untuk perseptron, nah ini sama kalau pengembangnya dia multilayer gitu. Nah, itu perbedaannya antara RNN dan juga LSTM. Ada pertanyaan dulu sampai sekarang? Kalau nggak ada, selanjutkan ya. Jadi di sini tadi sampai ke IT. Jadi IT ini untuk menghitung nilai input get. Nah, kemudian kalau kita ingin menghitung nilai cell state-nya, nah kita menggunakan fungsi tangan tadi. Tangan, bobot cell state-nya apa gitu. HT-1, XT ditambah biasnya. Nah, itu kalau untuk nilai CT gitu ya. Nah, kemudian di sini get terakhir adalah get OT atau output gitu ya. Nah, kalau output ini sama, kita perlu namanya sigmoid. Kita perlu namanya nilai bobot ya, atau WO di sini. Kemudian HT-1, XT, dan BO. Nah, ini untuk menghitung nilai outputnya. Nah, jadi kalau nanti Anda ingin mengembangkan ya, atau menggunakan by LSTM, jadi cell state-nya nanti banyak gitu. Jadi Anda bisa nambahkan nilai HT di sini. HT-nya berarti nilai outputnya dikali dengan tangan CT, gitu ya, atau tangan dari nilai selnya, gitu. Nah, jadi itu dasar dari LSTM. Jadi yang paling penting adalah perbedaannya RN ini dasarnya. Jadi kalau RNN dia hanya ada cell state-nya tangan, gitu ya. Kalau LSTM cell state-nya bisa sigma, ya, bisa tangan. Nah, tapi di sini dia ada input gate-nya berbeda gitu ya. Ada forget gate atau gate untuk melupakan informasi. Kemudian ada input gate-nya atau IT, ada cell state-nya atau cell gate gitu ya. Dan juga ada OT itu atau output gate-nya. Nah, maka di sini saya tulis FT, IT, CT, dan OT gitu. Nah, contoh realnya di sini saya sudah upload ya untuk apa namanya? Untuk Anda coba-coba gitu nanti. Nah, intinya seperti ini. Jadi di sini nanti ada contoh data namanya inflasi. Ini ya. Jadi ada data inflasi teman-teman dari 2003 sampai ke 2022 bulan Juli. Nah, di sini saya sudah labelkan gitu ya. Misal Januari 2003 data inflasinya 8,68. Nah, ini data pada tanggal tersebut berarti ada informasi yang terjadi di Indonesia itu adalah bom rakitan meledak gitu di lobi Wisma Bayangkari dan seterusnya. Dan seperti 2003 Agustus ada bom di Marriott Hotel gitu ya. Terus 2023 Oktober juga ini ada apa namanya tersangka bom Bali gitu. Jadi kita ingin melihat bagaimana informasi inflasi berdasarkan yang terjadi di Indonesia gitu. Nah, misalnya Oktober 2004, inflasinya sekian, berarti ada informasi penting bahwa SBY dan JK dilantik menjadi presiden dan seterusnya gitu. Ada label gempa, ada label lainnya korupsi, flu burung, gitu ya, kebakaran hutan, Mandala Airlines, dan seterusnya. Nah, jadi kita ingin lihat gitu bagaimana dampak inflasi ini, eh, kita ingin melihat bagaimana besaran inflasi terhadap apa yang terjadi pada tanggal segitu gitu. Nah, ini sudah saya label. Dari September ada gempa Jawa dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi cara mengolahnya adalah yang pertama kita bisa mengasumsikan ya model kita itu memenuhi asumsi stasioner apa tidak di ARIMA tadi ya. Sebentar, yang stasioner. Ini kodenya pakai Python ya. Jadi kalau teman-teman ingin digunakan data lainnya silakan gitu. Nah, yang pertama, jadi anggaplah di sini saya buat ya judulnya bahwa
report forecasting inflasi menggunakan LSTM dengan penanganan stasionaritas menggunakan mode differencing. Jadi sudah saya differencingkan gitu ya. Nah, jadi di sini saya bilang bahwa data yang digunakan adalah data bulanan inflasi ya, dari Januari 2003 sampai Juli 2022, itu sebanyak 235 data. Nah, jadi di sini informasi statistiknya gitu. Nah, jadi kita dapat nilai min-nya 5,7, standar deviasinya 3 gitu. Dan seterusnya. Jadi informasi deskriptif. Nah, kemudian di sini plot time series-nya ya untuk inflasi tadi. Jadi di sini cukup fluktuatif ya. Jadi ada inflasi tertinggi ini sekitar 2005-2006 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, yang pertama, tentu untuk menguji stasionaritas kita bisa gunakan model atau pengujian namanya ADF gitu ya. Atau augmented decay-Fuller gitu. Jadi di sini ada hipotesisnya ya, H0-nya itu. If failed to be rejected, it suggests the time series is not stationary. H0-nya. H1-nya adalah the null hypothesis is rejected, it suggests the time series is stationary gitu ya. Jadi H0 dia tidak stasioner dan H1-nya dia stasioner. Nah, jadi di sini ada nilai ADF-nya minus 1,5 ya. Kita dapat ada nilai P-value-nya 0,5 gitu. Nah, karena nilai P-value-nya lebih dari 5% ya, maka kita tidak, jadi kita terima H0-nya gitu. Atau dia tidak stasioner. Namanya kita bisa diferensikan ya. Jadi di sini kita bisa mengujikan juga namanya KPSS test gitu. Nah, H0-nya bahwa modulnya stasioner, H1-nya bahwa modulnya tidak stasioner gitu. Nah, ini ada nilai KSS-nya 1,2, ada nilai P-value-nya 0,01 gitu. Jadi tetap kita mereject H0 ya. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa model tidak stasioner gitu. Dari nilai KPSS dan juga ADF. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa diferensikan kan ya dengan coding Python gini. Jadi misalnya di sini dinamakan def train transform tuh. Berarti mendiferensikan gitu ya. Satu langkah. Ada x time minus 1 gitu ya. Jadi x time minus 1. Nah, itu ada differencingnya. Nah, jadi kalau data sudah di differencing, kita uji lagi ya menggunakan ADF tadi sama H0-nya apa, H1-nya apa gitu. Nah, kita dapat P-value-nya 0,00, berarti dia kurang dari alfa 5% ya. Berarti data sudah stasioner itu. Nah, berarti kita sudah dapat data yang pertama, data yang sudah distasionerkan gitu ya, atau didiferensikan gitu. Nah, sama digunakan KPSS, dia sudah stasioner ya. Nah, jadi data inflasi tadi yang digunakan di sini, jadi di sini distasionerkan dulu ya, dalam satu langkah belakang tuh, atau X-1. Nah, kemudian data tersebut kita separasi ya, untuk kita training dan kita testing di sini. Nah, di sini misalnya untuk inputannya digunakan sequences 9 langkah kemarin dan juga 9 langkah ke depan gitu ya. Maka di sini saya settingkan di Python and look back-nya 9 gitu ya. Dan and forecast-nya 9 gitu. Nah, teman-teman bisa coba sendiri ya setelah kelas ini. Nah, di sini diseparasi dulu untuk testing sama training. Jadi yang pertama ada data train gitu ya. Berarti di sini and forecast-nya berapa gitu ya. Dan juga ada data testnya. Ini kita separasi testing sama trainingnya. Nanti didapatkan bahwa trainingnya ada 219 data. Gitu ya, dari 220 gitu ya. Dan 9 data digunakan untuk testing. Gitu. Jadi ini adalah perintah untuk mengseparasi data training juga data testing. Ya, diseparasi dulu. Nah, jika sudah di sini nanti kita bikin fiturnya ya, input modelnya di sini. Tadi udah dibikin kalau untuk loopback-nya adalah 9 ya. Jadi di sini akan adalah bentuk vektor dia. Tuh, YXtrain, YTrain gitu ya, data untuk diuji XY-nya. Nah, ini pengulangannya untuk windowing gitu. Jadi ada loopback-nya 9 tadi yang saya gunakan. Jadi 9 terus di sini berarti 9 tambah 1 10 gitu ya. Jadi di sini adalah untuk pengulangan itu di sini. Nah, jadi di sini akan dalam bentuk vektor ya. 136 datanya tadi dan 9. Kalau inputnya tadi 9 dari atas gitu ya. Jadi kalau Anda ingin ganti sequence-nya 7 atau 6, ya silakan coba-coba aja gitu loopback-nya. Ini saya misalkan 9 di sini.
Jadi di sini nilainya 1369 1 gitu. Nah, kemudian di sini untuk testingnya ya, berarti 4991. Nah, yang paling penting di sini untuk menggunakan optimizernya. Nah, jadi Anda bisa gunakan optimizernya Adam ya, learning rate-nya terserah. Jadi di sini saya gunakan 0,0001. Tapi kalau Anda ingin gunakan cross validation boleh ya, sama seperti SVR kemarin gitu. Jadi kita cari dulu berapa nilainya gitu. Atau Anda bisa input sendiri, atau Anda bisa menggunakan function looping seperti ini, gitu ya. Nanti Anda bikin function sendiri untuk pengulangan ini agar dia dapat nilai optimumnya berapa itu, learning rate-nya. Gitu. Atau kalau Anda ingin setting sendiri seperti saya nggak apa-apa juga gitu ya. Jadi di sini contohnya learning rate-nya adalah 0,0001. Nah, untuk loss function-nya digunakan Huber ya, atau banyak banget optimizer lainnya Anda bisa cari nanti. Nah, untuk metrik evaluasinya gunakan My gitu. Atau Anda bisa gunakan MAPE, terserah. Anda bisa gunakan SMAPE atau symmetric MAPE, terserah gitu ya. Atau Anda gunakan R square nggak apa-apa, terserah Anda, mana nyaman Anda aja kalau Anda ingin gunakan multi-time series. Nah, sini gunakan optimizernya adalah Adam. Nah, kemudian di sini callback-nya gitu. Ingat ya, karena kan modelnya model long shot memory gitu ya. Jadi kita perlu callback untuk di sini. Nah, maka di sini untuk melihat bagaimana loss function-nya, gitu, kita gunakan val loss di sini. Ya, Anda bisa gunakan nilai val loss untuk dapatkan loss function di model tadi, untuk callback sini. Nah, untuk model dasar LSTM, Anda bisa gunakan single layer namanya vanilla gitu. Jadi vanilla LSTM ini ibaratnya adalah perseptron atau model dasar dalam model NN gitu ya. Misalnya kalau NN kita ada single layer gitu ya, single layer NN, atau kita ada namanya back propagation gitu ya, atau kita punya namanya feed forward. Nah, di model LSTM vanilla ini adalah model paling dasar gitu. Jadi model yang paling basic satu satu sel gitu ya. Nanti nanti akan ada namanya juga namanya by LSTM gitu. Nah, contoh kalau Anda ingin gunakan vanilla LSTM, Anda bisa gunakan perintah seperti ini ya. Jadi sequentialnya 16, aktivasinya adalah relu, atau Anda nanti bisa ganti sigmoid atau tangan gitu. Nanti coba aja gitu ya. Contohnya di sini saya gunakan relu. Nah, untuk model trainingnya di sini digunakan EPO-nya 1000 gitu. Batch size-nya ada 64 gitu ya. Nanti kita akan dapat nilainya dalam nilai history training dan juga bagaimana prediksinya. Nah, jadi kalau model vanilla ya, kalau Anda lihat di sini dia sangat sangat buruk ya untuk digunakan gitu. Jadi nilai prediksinya itu tidak bisa mengikuti aktualnya. Tuh, jadi makanya mainnya besar di sini. 0,21 gitu ya. Nah, atau lainnya, di sini Anda misalnya menggunakan staked LSTM gitu ya. Kalau Anda lihat di atas tadi saya gunakan 16. Mana tadi ya? Vanilla nih. Kalau vanilla saya gunakan 16 ya, karena kan dia single satu itu, 16. Tapi kalau untuk staked dua langkah ya, jadi saya gunakan 32 gitu. Atau nanti Anda bisa gunakan 64 gitu ya. Atau Anda bisa gunakan 128 gitu. Jadi di sini gunakan staked LSTM. Jadi LSTM 32 fungsinya relu gitu di sini. Nah, nanti sama di sini inputannya pokoknya 1000. Kemudian batch size-nya 64 gitu. Kita lihat lagi. Kata masih sama gitu ya. Nah, jadi mau digunakan vanilla ataupun staked, model juga model tidak baik digunakan untuk data inflasi ini. Tuh. Sama di sini. RMSC-nya 0,26 dan banyak 0,21. Nah, sama di sini menggunakan BLSTM ya. Jadi kalau untuk model BLSTM atau B gitu ya. Jadi di sini perintahnya adalah di sini model BLSTM fit gitu. Jadi modelnya sudah digunakan untuk mentrainingkan model tadi. Nah, EPO-nya 1000. Terus kita lihat hasilnya juga sama ya. Tidak tidak terlalu bagus untuk digunakan prediksi itu. Jadi sama jelek untuk BLSTM. Terus gunakan two staked lagi. Tinta seperti ini gitu. Nanti kalau kita lihat ke bawah, modelnya jelek juga gitu. Nah, jadi intinya adalah ketika datanya data yang kita anggap untuk mengstasionerkan gitu, ternyata akurasinya juga nggak baik teman-teman di sini. Sampai saya gunakan untuk 3 staked-nya, dia juga nggak baik gitu.
Jadi kita asumsikan ya, model inflasi ini kalau kita gunakan yang dia prinsip stasioner, nah model itu nggak bagus untuk digunakan gitu ya. Atau model STM dia tidak mengerti inputannya gitu. Nah, jadi kita bisa mengavoid bahwa model stasioner kadang nggak terlalu bagus digunakan untuk deep learning gitu. Nah, contohnya perbandingannya adalah bagaimana ketika kita gunakan model yang tidak stasioner ya. Di sini saya tulis. Nah, ini yang file kedua, itu adalah report forecasting data inflasi menggunakan LSTM dengan mengabaikan asumsi stasionaritas gitu. Ini sama yang di atas tadi kita abaikan ya. Nah, contoh di sini. Kalau untuk sequencingnya di sini misalnya saya coba 4 gitu ya. Jadi nanti di sini lucknya kalau Anda gunakan misalnya 1 berarti dia X-1. Nah, kalau backnya 4 ya berarti inputnya adalah YT-1, YT-2, YT-3 dan YT-4 dan juga YT plus 1, YT plus 2, YT plus 3 dan juga YT plus 4 gitu ya. Jadi loopbacknya dia per 4 gitu. Nah, sama tadi di sini perintahnya ya, sama kayak di atas. Yang pertama ada perintah untuk menspeedkan testing sama training. Di sini saya kasih panduannya. Kemudian untuk mengvalidasi ya. Jadi di sini digunakan 70% gitu ya. 70% training dan juga 30% untuk testing gitu. Nanti kita dapatkan di sini nilainya berapa gitu. Nah, kemudian sama di sini untuk menginputkan label tadi, model STM kita ya, sama seperti yang di file yang sebelumnya. Nah, jadi di sini ibaratnya ya. Ibaratnya di sini adalah dataset training kita gitu. Ini 8,68, 7,6, 7,17 dan seterusnya. Ini data pertama kita untuk kita trainingkan gitu. Kemudian kita validasikan. Nah, berarti ini urutannya keberapa gitu ya. Misalnya urutan 224, 225, 226 dan seterusnya. Nah, ini untuk validasi. Nah, sama seperti di atas ya. Yang beda di sini hanya inputannya aja. Karena inputnya saya hanya per 4 ya. X-1, 234, YT plus 1, 234 gitu. Kalau yang tadi yang pertama dia 9. Tapi kalau ini saya nyoba 4 gitu ya. Kalau nanti Anda mau nyoba lain silakan, nggak apa-apa. Nah, sama seperti ini, untuk modelnya saya gunakan Adam ya, learning rate-nya 0,0001 optimizer di sini. Kemudian sama untuk callbacks-nya ya, untuk setiap model tadi. Jadi untuk loss function modelnya digunakan validation loss di sini. Gitu. Nah, sama seperti slide sebelumnya ya. Jadi kalau dasar vanilla nanti Anda gunakan sequential LSTM biasa betul. Berarti ini model vanilla. Nah, kita lihat di sini ternyata cukup baiklah untuk kita gunakan ya. Jadi aktual predictor kita hampir mirip ke aktual kita gitu, walaupun tidak sempurna di sini. Ya, ini prediction-nya. Berarti kita dapat error-nya adalah 0,4, RMSE-nya, mean-nya 0,35. Kemudian di sini kita gunakan juga untuk staked LSTM ya, 32. Tuh, tadi 16 kita gunakan 32. Nah, hasilnya juga sama, RMSE-nya 0,51, mean-nya 0,46 gitu. Kalau di atas tadi 0,4, berarti masih bagus yang pertama. Gitu ya. Nah, kemudian di sini contoh lagi gunakan by LSTM. Kita lihat lagi nilainya 0,26. Nah, berarti ini sementara ini model yang terbaik ya. Jadi kalau Anda lihat di sini hampir 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 lah, hampir cocok lah ya untuk perisam aktualnya. Berat main score-nya adalah 0,26, mean 0,22. Terus kita coba lagi to stake LSTM. Nah, ini hampir bagus lagi. RMS-nya 0,2, mean 0,16 gitu. Berarti yang bagus sekarang to stake ya. Terus kita coba lagi yang 3 stake. Ini kan 16 gitu ya. Terus 32 gitu. Kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, kalau 32 ini malah lebih bagus lagi. Jadi root mean score-nya dia 0,18 dan juga mainnya 0,15 itu. Nah, jadi sementara untuk model inflasi tadi yang akan digunakan untuk time series ya. Jadi sementara yang bagus adalah model 3 staked gitu ya atau 3 staked. Nah, jadi model 3 staked ini sangat bagus digunakan untuk inflasi gitu. Karena dia hampir-hampir sempurna di sini. Karena mainnya aja 0,15 gitu ya. Atau errornya hanya sebatas 15% gitu. Begitu kurang lebihnya, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Jadi di sini Anda bisa coba-coba ya.
ini saya sudah upload di Google Drive. Nih, yang pertama ini adalah coding ya, coding untuk stasioner test di sini. Kemudian di sini ada contoh kalau Anda gunakan model GRU ya. Tapi di sini nggak saya ajarin, tapi kalau Anda ingin coba sendiri silakan gitu. Model gated di current unit. Kemudian di sini ada model untuk ketika di differencing ya. Differencing, kemudian tanpa di differencingkan gitu. Differencing dan seterusnya gitu. Nanti Anda bisa coba-coba sendiri ya. Nanti Anda uji dulu Granger-nya, kemudian Anda uji tadi KPSS-nya. Nah, baru Anda bisa latih model LSTM tadi. Yang pertama Anda coba dulu bagaimana ketika dia tidak di differencing dan juga setelah di differencing gitu. Nanti kalau untuk tugas terakhir Anda masih bisa gunakan data kemarin ya. Ini kan kemarin saya sudah lihat ada beberapa apa namanya? Anda kerjain di model SVR. Nah, untuk tugas terakhir Anda bisa gunakan data ini ya. Data ini nanti Anda coba bandingkan gitu. Bagaimana ketika dia tanpa di differencing dan juga setelah di differencing gitu. Apa ada perbedaan apa tidak gitu. Ada pertanyaan? Tugas terakhir. Ada pertanyaan tidak? Pinter-pinter ya. Bapak mau bertanya, Silakan Mbak Mutiara. untuk tugasnya itu Hmm? nanti formatnya paper kayak biasanya ya, Pak? Iya, di copy di kopas saja. MSTN tugas. Oke, Pak. Ya, kita gunakan data kemarin dan lakukan analisis seperti yang ada yang untuk menginginkan mana yang terbaik mengambil LSTM dengan input rasionalitas terpenuhi atau mengabaikan stasionaritas. Dikumpulkan. Mau dikumpulkan kapan? Ini opsional aja deh. Mau dikerjain boleh, nggak apa-apa. Opsional. Tugas kelompok opsional. Dikumpulkan paling lambat tanggal 27 November 12. Ini ya. Jadi di sini tugas kelompok opsional ya. Jadi kalau Anda mengerjakan terserah, nggak apa-apa gitu. Jadi di sini hanya untuk tugas tambahan aja, karena juga saya sudah punya nilai sendiri ya. Ketika ada pertanyaan yang menjawab siapa gitu. Nah itu juga saya ada nilai sendiri gitu. Nah di sini kalau nanti Anda ingin menambahkan untuk nilai tambahan Anda, silakan untuk gunakan tugas ini ya. Jadi saya bilang datanya tadi Anda bisa gunakan data yang di SVR, nggak masalah. Kalau sama saya mah.
Dan Anda bisa gunakan data di apa namanya? SVR, Anda gunakan untuk LSTM tadi ya. Ini kalau Anda ingin gunakan individu atau kelompok, terserah nggak apa-apa sih. Kalau Anda ingin gunakan untuk individu ya berarti nilainya lebih besar gitu ya, bobotnya. Soalnya kan kalau nilai kelompok ya saya bagi gitu, membagi tugas kelompok ataupun individu. Ataupun dapat dilakukan secara individu. Gini ya, jadi saya ulangi lagi, ya tugasnya sendiri saya rubah ya. Jadi kalau Anda bisa gunakan untuk kelompok, boleh. Kalau Anda PD untuk individu ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi intinya nilai bobot ini lebih besar ya untuk di kelas akhir saya gitu. Kan nanti Anda kan ada nilai sendiri ya sama Bu Resa, sama Pak Gunggung dan juga sama Prof Budi nanti gitu. Gitu. Ada pertanyaan sejauh ini?